Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meka Arfiandi dan teman saya Ahmad Ghazali beserta kameramen saya Rahmadani. Kami dari sekolah SMK Negeri 1 Baibauga kelas 11 DPSM 2 ingin mewawancarai wira usaha peternak dan penjual ayam yang berlokasi Sukadana. Oke Mas, boleh minta waktunya sebentar? Siap. Oke, nama saya Meka, ingin mewawancarai Mas Kowi dan perkenalan. Nama saya Abdul Qawiyu, saya juga lulusan dari SMK Negeri 1 Baibauga angkatan yang pertama. Oke. Ini namanya saya? Saya Ahmad Ghazali, temannya Meka juga sama. Biasa Abdul Qawiyu. Ya, itu kameramennya. Rahmat Dhani dari Runyai. Runyai. Oke. Baik, ingin bertanya apa? Apa saja sebelum Mas Kowi memulai usaha ini? Kegiatan Kegiatan sebelum memulai usaha ini sebenarnya saya hanya meneruskan ya. Yang awalnya dulu saya hanyalah seorang karyawan dan alhamdulillah sekarang ini saya jadi ownernya langsung karena sahamnya sudah saya beli di waktu itu 1 tahun yang lalu. Saya memulai usaha ini ikut dalam usaha ini udah 10 tahun dari belakang dan pendiriannya mungkin sudah di 15 tahun yang lalu. Kapan Mas Kowi memulai usaha ini? Kalau saya ikut dulu, pertama saya sudah 10 tahun di belakang dari sekarang ya. Dan alhamdulillah di akhir-akhir ini sahamnya sudah saya beli, jadi saya jadi ownernya langsung saat ini. Apakah ada orang yang membimbing sampean dari masuknya sampean ke usaha ini? Waktu itu saya dibimbing oleh paman saya ya, bernama Bapak Sulaimi. Beliaulah pembimbing saya, guru saya ketika saya belajar usaha, dan alhamdulillah sekarang saya sudah mampu berdiri sendiri. Saya sudah bisa menjalankan usaha ini dengan baik berkat bimbingan beliau. Terus apa kendala saat sampean melakukan usaha ini? Kendalanya yang paling besar adalah ketika kita tidak bisa mempertahankannya. Yang jelas kendala terbesar adalah pemasaran. Kita berusaha baik, berusaha menjalankan usaha ini harus dengan ketelatenan, keuletan, juga di pangsa pasar kita juga harus berbuat, pokoknya bagaimana kita bisa merayu membeli, bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas kita, bagaimana kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita jalani selama ini dengan baik, agar pelanggan kita yang dulu sudah datang ke kita itu tidak pergi ke orang lain, apakah dari harga, apakah dari pelayanan, apakah dari sopan santun kita menjalankan usaha ini. Kita interaksi harus baik dengan pembeli, dengan orang lain. Pokoknya wirausaha itu berusaha menjadi yang lebih baik, begitu aja. Terus gimana? Apakah Mas Kowi pernah mendapatkan komplain dari konsumen langsung? Tentu, hal itu tentu. Komplain itu sangat sering kami alami ya. Yang jelas dari waktu pengiriman kita permintaan dari konsumen itu harus pagi. Terkadang saking padatnya jadwal kita bisa melewati waktu yang kita tentukan, tapi di situ semua saling mengerti bahwasanya memang pemesan itu tidak cuma 1 orang, 2 orang, bahkan banyak orang sekaligus dalam waktu yang sama. Harus diantar pagi, ayam harus diantar pagi, dan juga tempatnya berbeda-beda, tidak cuma 1 arah, 1 jurusan, banyak sekali. Bahkan
di semua titik itu, dari timur sampai timur, terus selatan, barat, utara, itu semuanya harus memberikan bersamaan. Tapi bagaimana lagi, kita terkendala waktu karena jarak yang ditempuh juga tidak sama tempatnya. Kadang jauh, kadang dekat. Iya. Terkadang permintaan orang yang lebih jauh itu harus dikirim dulu, tapi ternyata kalau kita mau bolak-balik sana sini antar satu tempat, yang lain gimana gitu. Jadi satu arah kita berangkatkan dan arah yang lain kita juga berangkatkan menurut rutenya. Kalau rutenya itu satu arah, ya kita antar satu arah. Yang paling ujung itu yang paling belakang. Itu sih. Oke, apa lagi yang mau ditanyakan? Apa pelajaran berharga yang didapat dari Mas Kowi untuk pengalaman perusahaan? Sebagai wirausaha, enak sih yang saya alami, karena bagaimanapun ini usaha kita sendiri, gitu ya. Jadi enaknya berwirausaha itu kita bekerja di tempat kita sendiri, yang jelas itu kita jadi bosnya lah, kayak gitu. Kalau kita ikut orang lain, ya kayak gitu lah, nggak ikut orang lain ya. Kadang ada enaknya, kadang ada misalnya. Iya, kita apalagi kalau bosnya itu nggak enak, yang jelas iya kita yang dapat ini kan. Tergantung bosnya ya. Tergantung bosnya kalau ikut orang. Tapi kalau kita usaha sendiri, enaknya ya udah, mungkin yang marah-marah juga konsumen karena mungkin waktu tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan, apa itu, ya udah. Enak sih kalau saya pikir jadi wirausaha itu. Saran saya, kalau nanti udah lulus sekolah, mulailah rancang mau usaha apa sih yang enak, mau usaha gimana. Mungkin kalau udah merasakan usaha sendiri, mungkin terpikir dalam benak kita nanti mau bikin, saya mau buka cabang di sana, saya mau buka cabang di sana. Rencana saya ke depan seperti itu. Jadi enak kita kerja itu, kalau kerja pakai otot kita dalam satu hari itu, yang jelas kita yang capek, penghasilan kita kurang juga. Tapi kalau kita bekerja dengan cara berpikir kita, dengan pola pikir kita, itu lebih enak. Mungkin satu hari kerja bisa ngalahin 10 orang kerja yang pakai otot, kalau kita kerjanya pakai otak. Itu. Kalau pengeluaran setiap 1 bulan Kira-kira berapa? Kalau pengeluaran dalam 1 bulan, saya sudah hitung ya, tiap bulannya itu hampir menembus angka 70-an juta untuk beli belanja. 70 juta Ya, Itu buat itu kita muter. Kalau hasil ya mungkin 10%. Yang jelas kalau kita berwirausaha itu 10% dari modal. Jadi ya kayak gitulah intinya, bisa naik bisa turun, itu nggak mesti ya. Iya. Itu kalau buat modal dalam 1 bulan tuh muternya hampir 70-an juta. Bisa jadi kalau dalam 1 bulan itu dikalkulasikan tuh omsetnya kita bisa sampai 80 juta sampai 100 juta. Omset itu bukan hasil. Kalau hasil itu 10% dari 10% Dari modal. itu. Kita pembukaan rapi, harus pembukaan rapi. Sebagai wirausaha itu harus rapi. Yang ingin saya tanamkan kepada kalian semua yang mau memulai berwirausaha, harus rapi di dalam pembukuan. Karena kita bisa tahu bagaimana naik turunnya penghasilan kita, apa yang perlu diperbaiki dari kinerja kita. Dari situ kita bisa lihat, dari situ kita bisa menghitung bagaimana sih harusnya seperti apa, saya harus seperti apa, kita harus cover seperti apa. Kalau kita nggak teliti,
tidak ada pembukuan sama sekali, kita yang susah, kita nggak tahu berapa yang masuk, berapa yang keluar, kita nggak bisa ini ngerem pengeluaran kita masing-masing kan, kita pribadi, karena kita harus tahu kalau kemampuan kita sekian, kita pengeluaran harus lebih irit daripada kemampuan kita, jangan sampai kita tombol. Iya, betul. Apalagi yang mau ditanyakan? Ya mungkin cukup ini saja yang dapat kita tanyakan, kurang lebihnya ya mohon maaf. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.